Halo semuanya, kembali lagi bersama saya untuk membahas antroposentrisme, manusia eksklusif dalam berelasi dengan alam. Tahukah kamu bahwa bumi telah diciptakan miliaran tahun yang lalu? Dan saat ini usia bumi diperkirakan sudah mencapai 4.543 miliar tahun. Usia yang sudah tua membuat banyak perubahan terjadi pada bumi kita. Selain faktor alamiah, manusia juga berperan besar terhadap perubahan bumi. Manusia memiliki peran yang amat penting dalam merawat bumi atau sebaliknya merusak bumi. Pernahkah kamu mencari tahu apa penyebab kerusakan bumi kita? Salah satu penyebab yang mengawali kerusakan bumi adalah antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan istilah dari bahasa Yunani. Antropos yang berarti manusia dan kentron yang berarti pusat. Jadi, antroposentrisme adalah suatu pandangan yang memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sedangkan menurut Sonny Keraf, antroposentris merupakan teori etika lingkungan yang memandang bahwa manusia adalah pusat alam semesta dan hanya manusialah yang mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menggunakan alam demi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi cara pandang antroposentris. Cara pandang ini menyebabkan pola perilaku manusia yang eksploitatif, destruktif, dan tidak peduli terhadap alam. Manusia dengan segala kepentingannya menjadi yang utama, sehingga menjadi penentu ekosistem secara langsung maupun tidak. Hal ini menyebabkan manusia terus ingin menguasai alam, serta cenderung bersifat egosentris dan instrumentalis. Alam merupakan alat yang terus digunakan untuk kepentingan manusia. Kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap alam merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, bukan terhadap alam itu sendiri. Etika ini bersifat instrumentalistik, artinya pola hubungan manusia dengan alam, yaitu alam sebagai alat kepentingan manusia. Manusia peduli terhadap alam demi menjamin kebutuhan hidup manusia, sehingga jika alam itu tidak berguna bagi kepentingan hidup manusia, maka akan diabaikan saja. Aristoteles dalam bukunya The Politic mengungkapkan pemikiran antroposentrisnya melalui kutipan. Tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia. Tidak hanya binatang dan tumbuhan, benda sekalipun mati maupun hidup seperti angin, hujan, alam, tanah ada untuk melayani manusia. Demikian juga dengan pendapat Thomas Aquinas. Ia mengatakan bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan ciptaan lain, karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional. Sedangkan kekristenan juga disinyalir sebagai faktor penyebab berkembangnya paham antroposentrisme. Kejadian pasal 1 ayat 26-28 diduga sebagai dasar karena Allah memberi wewenang pada manusia terhadap alam. Akibatnya manusia bertindak arogan dan merasa diri sebagai penguasa. Selain kekristenan, dalam agama samawi lainnya seperti Islam juga memberi pandangan yang sama, bahwa manusia adalah pemimpin di bumi dan berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya.
Namun, kekristenan dituduh menjadi agama yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini. Ellen White yang mengidentifikasikan ide-ide dan nilai-nilai agama menjadi akar persoalan krisis lingkungan hidup. Kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini, total jumlah penduduk dunia adalah 7,9 miliar manusia. Kita membutuhkan makanan dari tanaman dan bahan bangunan dari pepohonan. Akhirnya manusia melakukan deforestasi. Karena itu kita mulai menebang pohon untuk membuat lahan pertanian, perkebunan, atau sebagai pemukiman. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak zaman dahulu, sudah tak terhitung berapa hewan telah punah karena dirusak habitatnya atau diburu oleh manusia. Karena itu, saat ini muncul peternakan modern yang justru menghasilkan gas metana. Gas metana ini dihasilkan oleh kotoran hewan peternakan. Gas metana memiliki efek yang lebih dahsyat dari karbon dioksida. Metana merupakan gas rumah kaca yang dapat merusak atmosfer. Gas metana pada kadar yang tinggi juga dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Gas metana bisa menyebabkan penurunan oksigen sampai sekitar 19,5%. Selain peternakan, penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan bermotor juga menyebabkan emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Belum lagi masalah sampah plastik. Setiap hari, berapa ton kita menyumbang sampah plastik yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem. Pada hakikatnya, krisis lingkungan lahir dari nafsu manusia yang menguasai alam. Zaman modern semakin meningkatkan nafsu manusia untuk semakin berkuasa atas alam. Ekologi menjadi alat untuk mentransformasi ketergantungan manusia pada alam menjadi relasi dominasi. Namun teori antroposentrisme dipandang lebih lunak oleh Fraser Darling dan Mudrdi. Darling, seorang ahli ekologi Inggris, menyatakan, manusia merupakan aristokrat yang berada di puncak piramida kehidupan, sehingga manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melindunginya. Sedangkan menurut Murdi, seorang ahli botani, mengajukan argumen bahwa setiap spesies ada dan hidup sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Akhirnya manusia mau tidak mau harus memanfaatkan dengan menilai tinggi alam semesta. Kendati antroposentrisme dinilai sebagai akar krisis lingkungan hidup, namun antroposentrisme juga mempunyai posisi moral yang positif. Prudential argument. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung pada kelestarian dan kualitas hidup manusia, sehingga manusia memiliki kepentingan untuk merawat alam. Teologi Kristen. Berangkat dari teologi Kristen, manusia secitra dengan Allah, sehingga manusia punya tanggung jawab moral khusus untuk memelihara ciptaan Tuhan. Aristokrat biologis. Manusia sebagai puncak dari rantai makanan memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan alam semesta yang notabene berada di bawah manusia dalam rantai makanan. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, seharusnya manusia memiliki cara pandang yang baru dalam melakukan pengolahan terhadap lingkungan. Manusia harus memposisikan diri sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekologis yang sangat tergantung dengan alam. Perilaku manusia sebagai bagian makhluk ekologis tidak bisa dipisahkan dan didasarkan pada sebuah cara pandang baru bahwa alam dan manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cara pandang yang menghargai alam dan lingkungan menjadi sebuah kewajiban bagi manusia, karena manusia hanya sebagian kecil dari keseluruhan materi penyusun alam semesta ini.
sehingga menghormati alam merupakan sebuah nilai yang tinggi dan luhur demi keberlangsungan hidup manusia.